berasal dari instansi Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Jaya. Ini adalah video aktualisasi kegiatan laksak saya selama masa CPNS. Mari kita simak sama-sama. Ini adalah kantor BPKK Aceh Jaya, di mana salah satu tugasnya adalah melakukan pelayanan publik. Publik sendiri itu bisa berasal dari masyarakat ataupun para SKPK yang di lingkungan Aceh Jaya maupun sama rekan itu sendiri. Dan disinilah tempat saya melakukan aktualisasi saya selama masa CPNS. Mari kita lihat lagi apa saja kegiatan saya selama masa aktualisasi di kantor BPKK Aceh Jaya. Baik, ini adalah bidang anggaran BPKK Aceh Jaya, di mana tempat saya melakukan aktualisasinya dan tempat saya ditempatkan selama masa CPNS, di mana saya menggunakan salah satu inovasi untuk melakukan pelayanan yang terpadu melalui suatu pusat pelayanan media sosial. Ini adalah beberapa contoh pelayanan yang dilakukan oleh bidang anggaran BPKK Aceh Jaya. Bisa Anda lihat sendiri, banyak sekali tamu dari para SKPK di lingkungan Aceh Jaya yang berhadir minta informasi tentang anggaran ataupun tentang keperluan yang lainnya. Namun hal ini dapat mengganggu produktivitas kerja para staf ataupun kepala bidang anggaran itu sendiri. Hal ini menarik untuk kita carikan solusinya. Pada kegiatan awal saya adalah melapor atau berdiskusi dengan atasan langsung, yaitu kepala bidang anggaran yang di belakang saya ada ruangannya, tentang kegiatan aktualisasi saya ke depan, penggunaan media sosialnya maupun juga pembagian SKPK yang akan dibagi rata sama staf. Pada kegiatan pertama ini, saya berdiskusi langsung dengan atasan, dalam hal ini adalah kepala bidang anggaran, dan beliau memberikan ide yang cukup menarik bahwa kita perlu suatu logo atau istilah agar pelayanan dapat lebih berbeda dari biasanya. Tentunya beliau juga langsung membagikan satuan kerja, membentuk satuan kerja yang berisi para staf bidang anggaran dan para SKPK yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kegiatan kedua, saya melakukan studi banding dan juga studi literatur tentang media informasi yang paling layak untuk pelayanan di kantor pemerintahan, di mana studi literatur ini juga banyak dilakukan pada jurnal dan juga pada standar kompetensi yang telah dikeluarkan oleh suatu kementerian. Jadi semuanya itu bisa terukur dengan jelas. Dan juga di kegiatan kali ini saya diajak langsung oleh atasan untuk melakukan studi banding ke salah satu instansi BPKK di Aceh Barat Jaya. Mari kita lihat kegiatan yang kedua. Ya, di kegiatan ketiga ini saya melakukan pemberian informasi kepada para staf tentang perubahan sistem pelayanan yang akan dilakukan di bidang anggaran. Di mana kegiatan ketiga ini saya memberikan informasi kepada para staf untuk wajib menjadi admin grup dan memberikan informasi sejelas-jelasnya yang dapat mewakili kepala bidang anggaran terhadap para SKPK. Pada kegiatan ketiga ini, staf diberikan informasi tentang apa itu grup pusaka dan juga pembagian satuan kerja yang telah dibentuk oleh Kabid Anggaran. Kabid Anggaran sendiri telah menunjuk seorang PIC yang menjadi penanggung jawab dan membantu staf bekerja di dalam grup. Hal ini telah dilaporkan kepada mentor dan hasilnya pada kegiatan ketiga ini, grup pusaka telah terbentuk.
Pada kegiatan keempat atau kegiatan terakhir di aktualisasi ini yaitu melibatkan staf lebih jauh untuk menjadi admin grup pusaka, di mana para staf juga harus mengumpulkan nomor kontak SKPK yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tugas saya sebagai PIC grup yaitu membantu para staf untuk bekerja di dalam grup. Hal ini dilakukan agar pelayanan dapat lebih cepat dan efektif dilakukan via grup pusaka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja para staf dan juga kepala bidang anggaran, sehingga kenyamanan para SKPK yang mendapatkan pelayanan dari bidang anggaran dapat lebih terjaga dan terukur dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Irawati Ningsih, salah satu staf anggaran BPKK Aceh Jaya. Kalau menurut saya, grup pusaka yang dibuat oleh salah satu CPNS yang bernama Muhammad Fauzan Nur itu sangat bagus dan banyak bermanfaat untuk bagi kami maupun SKPK. Kami selaku pemegang sektor dapat mengirimkan data ataupun informasi melalui grup tersebut dan sebaliknya, dan itu dapat memperlancar atau mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan kami. Adapun manfaat yang kedua, dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga, di mana jika ada SKPK yang mempunyai masalah, maka mereka dapat menyampaikannya melalui grup pusaka tersebut. Jadi mereka tidak harus datang ke kantor kami, karena ada sebagian SKPK yang memiliki jarak yang jauh dengan kantor kami. Selain itu juga untuk menghindari keramaian yang ada di kantor kami. Karena sekarang lagi suasana pandemi COVID, maka sebisa mungkin dihindari yang berbentuk keramaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adanya grup pusaka ini saya merasa sangat terbantu karena bisa menyampaikan pesan maupun informasi atau meminta data pada SKPK yang berada di bawah tanggung jawab saya. Ya, inilah kegiatan aktualisasi saya di bidang anggaran Kabupaten Aceh Jaya. Semoga kegiatan aktualisasi ini dapat menjadi inspirasi dan mendapatkan nilai baik untuk Anda penonton, dan juga saya harapkan Anda untuk mengenali instansi saya dari Bapak Aceh Jaya, dan juga Anda dapat mendapatkan manfaat dari pelayanan yang kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.